Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra JIC dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berada di Radio JIC Jakarta Islamic Center dalam rangka acara menyapa penyuluh. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi yang cerah menjelang siang ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Faiz Ar-Rauhi SHI. Beliau adalah selaku Kepala KUA Kecamatan Tanjung Priuk. Pak Kiai, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Masya Allah, di tengah pandemi yang seperti ini Allah masih berikan kesehatan kepada kita ya Bu Hajah, dan tentunya pemirsa sekalian, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 amin. Pak Kiai, di dalam kehidupan yang modern ini dapat kita saksikan baik melalui media massa maupun melalui elektronik. Kepandaian manusia cukup mencengangkan. Mereka telah mampu membangun dunia dengan sains dan teknologi canggih. Namun mereka melupakan satu hal yang sangat penting, yaitu pembangunan moral. Ya, di dalam rumah tangga masih tidak ada ketenangan. Rezeki sudah semakin sempit, padahal dia sudah menikah. Tidak ada kebahagiaan. Ya Allah. Tidak ada ketaatan, dalam arti tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah. Kenapakah bisa terjadi itu, Pak Kiai? Ya, baik, Ustazah, Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa pendengar Radio JIC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ustazah, memang itu adalah merupakan problem secara keseluruhan. Potret keluarga sebagian ya, potret keluarga yang ada di Indonesia ya, gitu, bahwa banyak di antara mereka sudah menikah akan tapi kehidupannya tidak mengalami satu bentuk perubahan yang lebih baik ataupun lebih berkah ya, gitu. Maka tema pada kesempatan siang pagi hari ini adalah sudah menikah kenapa tidak berkah, gitu. Nah, sebelum kita sampai ke sana, maka kita harus tahu definisi dari berkah itu, Ustazah ya. Apa sih sebenarnya berkah? Berkah itu adalah dia dari kata birkah. Birkah itu adalah oase yang ada di satu danau yang itu ada di gurun pasir, gitu, sehingga di situ begitu teriknya luar biasa, panasnya luar biasa, sehingga satu-satunya sumber air itu menjadi pusat kehidupan semua makhluk-makhluk yang ada di sekitar situ, sehingga betapa bermanfaatnya birkah ataupun danau yang ada di tengah-tengah gurun itu. Maka semua binatang, semua makhluk itu bergantung kehidupannya dari meminum air itu. Nah, berkah juga bermakna ziyadatul khair ya. Pemirsa, ziyadatul khair itu apa? Dia bertambahnya kebaikan. Jadi kalau setelah nikah tidak terjadi penambahan kebaikan-kebaikan setelah menikah itu, maka berarti ada something wrong. Padahal satu-satunya misi, satu-satunya doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah ketika kita bertemu dengan pengantin, kita diminta mendoakan barakallahu laka. Semoga Allah berkahi kalian berdua. Wa baraka alaika. Semoga Allah tetap berkahi
gitu. Nah, berkah yang pertama diberkahi dalam kondisi yang dia bahagia, gitu. Kemudian barakallahu laka wa baraka alaika, diulang kembali. Semoga Allah tetap berkahi kalian berdua meskipun dalam kondisi sedang konflik, sedang sempit gitu, sedang diuji, sedang sedih gitu dan segala macam, tetap dijaga keberkahannya. Gitu. Apapun ujiannya tetap dijaga oleh Allah keberkahannya, gitu. Wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan mereka berdua dikumpulkan dalam kebaikan, ya, gitu. Nah, faktanya adalah kita sering melihat gitu, kenapa sih sebenarnya pasangan sudah menikah kan tapi tidak tenang kehidupannya, rizkinya makin sempit dirasakan, padahal mungkin penghasilan banyak tapi rizkinya semakin sempit dirasakan, konflik terus gitu, bertengkar terus gitu, nggak cocok gitu. Salah satu faktor yang terbesar ya gitu yang mengakibatkan terjadi perceraian adalah mereka ternyata sebabnya adalah ketidakcocokan. Kalau ketidakcocokan berarti mereka pernah cocok dong, gitu. Kalau sebelum nikah mereka cocok, kenapa setelah menikah kemudian tidak cocok? Nah, inilah nanti ada beberapa hal yang akan kita coba evaluasi, gitu ya. Kenapa sih, gitu? Mungkin di antara pemirsa ataupun nanti sahabatnya atau kawannya atau mungkin keluarganya yang sudah melihat, tapi dilihatnya masih seperti itu. Nah, dalam kesempatan pagi siang hari ini saya akan memberikan 5 tips ya yang saya sebut sebagai 5B, yaitu jadi B dengan B, berkah dengan 5B ya gitu. Apa saja sih itu cara menjemput berkah dengan 5B, Ustazah? B yang pertama adalah 1, bangun kesadaran diri ya gitu, pemirsa sekalian, pendengar radio JIC ya. B yang pertama itu adalah bangun kesadaran diri. Apa sih yang harus dibangun kesadaran diri seperti apa? Banyak sekali udah jadi suami tapi nggak nyadar gitu tentang fungsinya sebagai seorang suami, tentang bagaimana kewajibannya sebagai seorang suami. Yang ada adalah dia menuntut adalah haknya sebagai suami. Nah, dia harus ngerti apa saja sih peran dan fungsi sebagai seorang suami. Yang misalnya ya gitu, yaitu peran fungsi suami itu adalah sebagai ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Dia sebagai imam. Nah, imam dia harus mampu menjadi cerminan, menjadi contoh untuk istri dan keluarganya. Betapa banyak kita saksikan jadi uswah tauladan buat istri saja, banyak suami yang belum mampu gitu loh. Seandainya suami-suami ini mampu menjadi tauladan dari sisi akhlaknya, dari sisi ketaatannya beribadah, dari sisi kemudian sikapnya, dari sisi semangatnya, dari sisi kebaikannya dan segala macam, maka Masya Allah banyak sekali seorang istri yang akan bersyukur. Kenapa? Karena dia memperoleh imam yang mampu menjadi uswah tauladan yang hasanah. Tapi banyak sekali sekarang istri yang mengeluhkan gitu bahwa suaminya jadi contoh kebaikan aja nggak mampu, ya Allah gitu. Nah, kesadaran diri ini penting gitu, kesadaran, bangun kesadaran diri. Kemudian kesadaran diri seorang istri, apa sih kesadaran diri seorang istri itu? Istri itu adalah litaskunu ilaiha. Fungsi seorang istri itu adalah menjadi penenang batin suaminya, sehingga ketika suami pulang memandang wajah istrinya, dia merasakan, ya Allah terima kasih, saya memandang wajah istri saya, ya sebagian persoalan saya seolah-olah sudah tenang, terselesaikan. Jadi dia wa idza nadharta syaratka. Kalau dipandang suaminya, menenangkan kalbu suaminya. Dia suami mengatakan kepada istrinya, ya Allah tak jemu-jemu aku memandangmu. Nah ini ya nggak ada kesadaran diri itu. Kadang nyadar bahwa dia itu nggak harus cantik sih gitu. Tapi bagaimana kemudian seorang istri ketika dilihat suaminya dia senyum, ya kan? Gitu, kurangin bawelnya, ya. Kemudian kurangin cemburu membabi butanya gitu. Kemudian kurangi cerewetnya, ya kan gitu, kurangi buruk sangkanya. Itu saja dengan tugas-tugas hal yang sepele begitu, dia tidak mampu menyadarkan dirinya bahwa fungsi peranan seorang istri itu adalah litaskunu ilaiha, dia menjadi penenangnya seorang suami. Yang kedua, istri sebagai madrasatul ula, madrasah itu pendidik. Maka istri itu Masya Allah dia harus benar-benar prihatin gitu kan, dia riyadhah betul bagaimana dia mampu menjadi madrasah untuk anak-anaknya. Maka semua sikap,
sopan santunnya itu menjadi cerminan anak-anaknya. Maka dia mengajarkan dengan kelembutan, bukan setelah anaknya lahir, tapi dari mulai awal dia mempersiapkan rahimnya agar dia mampu menjadi tempat yang nyaman untuk membesarkan anaknya selama 9 bulan. Dia jaga sikapnya, dia jaga sopan santunnya, dia jaga akhlaknya, dia taat baca Quran, dia ucapkan hanya kalam-kalam, kalimat-kalimat yang thayyib saja dalam mulutnya. Maka ini kesadaran diri, karena seorang ibu itu luar biasa sekali perannya. Nah, ini kesadaran diri itu yang saat ini krisis gitu, sehingga ketika kesadaran diri ini tidak dioptimalkan, maka dia akan jauh dari yang namanya keberkahan. Kedua, yang kedua adalah belajar menahan diri. Nah, ini adalah konsep bagaimana seorang suami ya, dia betul-betul memahami bahwa istri itu apa sih? Ya, istri itu adalah tulang rusuk yang bengkok yang Allah amanahkan kepada si seorang suami itu. Dia tahu bahwa wanita dalam kacamata syariat itu adalah tulang rusuk yang bengkok. Maka dia harus melihatnya, oh iya, istri saya itu tulang rusuk yang bengkok. Kalau saya biarkan dia gitu, maka dia tetap bengkok. Kalau saya luruskan dengan kencang, dia patah. Maka harus hati-hati benar cari celahnya ya. Gitu. Bagaimana kemudian dia mampu meluruskan akan tapi tidak patah. Gitu. Maka dia betul-betul mampu menjaga emosinya. Seorang suami kalau pulang gitu, dia bukan kemudian meluapkan kekesalannya, capeknya di luar dengan istri jadikan pelampiasan kemarahannya, kan tapi dia menahan diri. Ya Allah, saya mau marah nih, apa yang harus dilakukan? Dia segera ambil air wudhu gitu. Kemudian ambil air wudhu, dia masih mau marah juga sama istrinya, kemudian dia sholat 2 rakaat. Udah sholat mau marah juga, dia tidur. Kalau tidur masih marah juga, udah lari aja ke laut dan nyebur. Gitu. Nah, ini menahan diri ini penting, belajar menahan diri. Istri pun harus belajar ketika dia menemui ada tingkah laku dari suaminya mungkin yang tidak mengenakan dan lain sebagainya, jangan langsung direspon cepat gitu. Suaminya pulang telat gitu, apa yang akan dirasakan? Memang kesel ya, mungkin itu udah dimasakin dari siang, masakannya belum kesentuh, malah sudah dingin dan segala macam. Dia di WA nggak bales gitu, kemudian di telepon nggak diangkat, tahu-tahu suaminya pulang dengan nada tidak merasa bersalah gitu ya. Gitu. Apa yang jengkel banget kan, istilahnya gitu kan, gitu. Begitu suaminya pulang, kamu dari mana aja sih mas? Gitu kan, emang enak istri kayak begitu diterlantarin, masakan itu masak, emang nggak capek masak segala macam, diluapkan semua kejengkelan. Dia nggak berusaha untuk baik sangka positif, dia menahan diri. Ya Allah, positif, barangkali suami saya tadi HP-nya drop, kan itu sifat menahan diri. Barangkali suami saya tadi ada musibah, misalnya di jalan, ya kan, dia jatuh atau segala macam, maka dia positif saja, dia biarkan suaminya pulang. Oh mas ya, aduh capek banget ya baru pulang, istirahat dulu ya gitu, mau langsung mandi, air hangat sudah saya siapin dan segala macam. Itu adalah belajar untuk menahan diri dalam hal dia membina rumah tangga. Apa yang terjadi, banyak suami yang dia justru ketika sudah menikah merasa tertekan, terteror gitu. Kenapa? Karena sikap bawelnya istri, karena sikap marahnya istri, karena dia cemburu membabi buta. Nah, ini kan menjadikan satu bentuk teror baru, sehingga apa? Suami tidak membalas kemarahan itu karena dia tidak mau ribut gitu. Tapi ini adalah tekanan-tekanan yang itu tidak baik gitu kan. Maka masing-masing harus mampu menahan diri. Sini, yang ketiganya ya. Di sini mungkin letaknya peranan istri ya, Pak Kiai. Dan istri itu benar-benar harus memiliki ciri-ciri istri soleha ya. Ya, ciri-ciri istri soleha ada berapa sih kira-kira Pak? Ya, istri yang soleh itu almaratu soleh khairu minad dunya wa ma fiha. Maka masya Allah gitu, luar biasa sekali ketika istri soleha itu adalah lebih baik daripada permata dunia dan isinya. Maka dia tentunya ingin dong menjadi permata yang seperti itu, gitu kan, gitu. Maka dia berusaha. Di antaranya itu tadi wa idza nadarta syarrat kan. Kalau dipandang itu menyenangkan. Istri solehah itu dia menjaga ifah dan kehormatan dirinya. Kalau dia mau bepergian selalu minta izin, ya gitu. Sehingga suami itu merasa dihargai, gitu. Kemudian lisannya dia terjaga, gitu kan, gitu. Kemudian yang terpenting istri solehah itu adalah dia selalu meminta ridho dari suaminya. Seorang istri solehah itu dia itu cemas, dia itu sedih ketika suaminya tidur, dan selama tidurnya itu dia menyimpan kejengkelan atas sikap-sikap seorang istrinya. Itu kita coba pernah dibisikkan, mendengar bisikan Rasulullah kepada Fatimah putri
pada Fatimah putrinya, wahai Fatimah, kamu datanglah ke salah satu sahabiah ya, gitu, Muti'ah namanya. Muti'ah itu adalah istri yang solehah. Dia cobalah kamu lihat bagaimana sikap dia kepada suaminya. Ternyata dia bawa putranya Hasan dan Husain disuruh balik. Dan apa yang dilakukan oleh Muti'ah, setiap harinya dia minta redha suaminya. Dia siapkan ada kain pel, ada lap yang di ember ya kan gitu, kemudian ada siapkan cemeti. Wahai suamiku, kalau ada masakanku hari ini yang tidak mengenakan mulutmu, kalau ada ucapanku yang hari ini yang menyinggung hati kamu, kalau ada sikap aku yang itu menyakiti hati engkau, maka mohon maafkan saya. Jangan kau tidur dalam kondisi tidak memaafkan dan tidak meridhai sikap-sikap saya. Maka saya tidak ingin kalau engkau sampai ingin melampiaskan kejengkelan kamu, kemarahan kamu dengan memegang cemeti ini dan dipukulkan ke saya, maka saya ridho. Silahkan ambil yang mana. Yang penting engkau tidur dalam kondisi ridho kepadaku. Maka itu Masya Allah. Subhanallah. Ya kan? Gitu. Semoga pemirsa kita semua, khususnya kepada kaum Hawa, bisa menjadi istri solehah, taat kepada suami. Ad-dunya umata wa khairu mata'ihal mar'atu solehah. Ya betul Ustazah. Cuman terus ada 3 lagi nih, satunya ya. Yang ketiganya, B yang ketiga pemirsa, itu adalah baguskan komunikasi. Kita tahu bagaimana komunikasi yang bagus itu adalah menunjang satu bentuk peran keberkahan. Kenapa dia nggak berkah? Karena komunikasinya itu masih negatif. Saya tanya sama Ustazah, Ustazah, orang egois mau nggak diegoisin? Mau nggak? Nggak mau ya? Gitu. Orang pelit mau nggak memperoleh sifat menerima sikap yang pelit? Tidak mau. Nggak mau. Orang marah mau dimarahin? Tidak mau. Nah, itulah akar persoalannya. Banyak mereka yang sudah menikah, akan tapi masih memelihara sikap-sikap egois di dalam dirinya. Betul. Gitu. Sehingga apa? An-nikah huwa dham'u wal jam'u. Nikah itu kalau sudah kita nikahkan secara syariat, mereka memang sudah halal. Akan tapi ada yang bergesekan, yang berkonflik. Kenapa? Karena ketika seorang suaminya egois, istrinya masih egois saja, maka dia secara sifat tidak bisa menyatu. Itu karena tidak ada orang egois itu mau diegoisin. Nah, ini problemnya pemirsa. Kalau di antara ada mungkin kawan-kawan sekalian yang sudah menikah dan masih mengizinkan sikap egois, sikap yang negatif itu bersemayam di dalam hati kawan-kawan semua, maka sungguh ini akan menjadi problem dalam kehidupan rumah tangga itu. Maka akan jauh, pasti suasana akan konflik terus. Ya, betul, gitu. Nah, itulah problem. Coba kalau kemudian komunikasinya dengan baik. Nah, beda dengan orang yang penyabar ketemu dengan orang yang ahli syukur, ya gitu. Kalau seorang katakanlah si istrinya dia penyabar, suami itu ahli syukur gitu, kemudian dia menikah, Masya Allah gitu, itu bertemu adalah 2 sifat baik gitu. Nah, ini yang menjadi hal yang harus teman-teman semua cobalah muhasabah dan evaluasi. Kalau masih kita muhasabah diri ya, itu kalau masih ada sifat-sifat yang negatif ya, yang pelit, mau menang sendiri, kemudian suka katakanlah bikin kesel, bikin jengkel, itu kan semua adalah sifat negatif. Kalau memang itu terus mau dihadirkan dalam pernikahan, lalu apa gitu? Apa tujuannya? Nggak akan ada ketenangan di situ. Maka yang harus dibawa ya komitmen boleh nikah, yuk kita tinggalkan egoisme. Kita kemudian ambil satu bentuk tujuan fokus ya yang utama gitu. Maka disitulah kemudian B yang keempatnya itu adalah benahi visi keluarga. Mau di mana, bawa kemana rumah tangga kita, mau dibawa kemana. Suami jadi nahkoda ya kan, bahwa dia nahkoda, tentukan navigasi yang jelas. Mau kemana nih rumah tangganya, mau dibawa kemana gitu kan. Dan Al-Quran sudah mengarahkan ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga nih navigasi agar tidak terpleset nantinya mengarah ke neraka. Fokusnya kalau sudah menikah, visinya bukan sekedar hanya ingin jalan-jalan ke katakan beberapa benua misalnya gitu. Fokusnya bukan bagaimana sesegera mungkin pengen punya mobil yang mewah. Fokusnya bagaimana sesegera mungkin untuk kemudian punya rumah ya kan gitu yang layak segala macam. Apakah kemudian
dengan ngontrak tidak bisa berkah? Bisa gitu kan, walaupun ngontrak bisa berkah. Yang penting ketika dia ngontrak, dia mensyukuri ketika dia sesuai dengan ngontrak, kemudian dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menggunakan sarana pernikahan itu untuk membangun ketaatan, dia harmoni, dia beribadah bersama kepada istrinya, dia senantiasa taat kepada Allah. Nah, itu berarti pernikahan itu adalah sarana gitu. Banyak sekali yang sudah menikah justru malah jadi makin malas dalam hal ibadahnya. Itu problem ya, itu problem. Makanya benahi visi keluarga. Mau dibawa kemana? Saran kita ya pemirsa, saran saya bahwa cobalah kawan-kawan yang sudah menikah benahi visi keluarganya, mau dibawa kemana ya gitu. Jangan mencari dunia. Karena ketika seseorang dia menanam rumput, padi nggak akan ikut tumbuh. Iya. Tapi kalau dia menanam padi, rumput akan ikut tumbuh. Ya, gitu. Kalau dia orientasi visinya adalah surga, visinya adalah akhirat, maka enak. Nah, bangun dong gitu, katanya mau ngumpul sama papa di surga, ya kan? Dia percikan sebagian air wudhunya ke muka istrinya, kemudian oh iya pak, ya Allah waktunya tahajud ya, gendong dong gitu, aku pengen jadi makmum kamu, biar kamu jadi imam dalam tahajud aku. Kan romantis sekali kan, indah sekali dilalui itu berdua gitu. Nah inilah sikap ini yang diajarkan kepada oleh Rasulullah kepada para suami agar dia mampu mengajak istrinya untuk betul-betul membangun visi berdua, dia sebagai imam, istrinya sebagai makmum. Nah gitu. Kemudian dalam persoalan harta ya, itu visi keluarga ini harus betul-betul diluruskan. Harta itu adalah amanah titipan. Banyak istri yang dapat nafkah ya gitu itu dikasih uang, katakan uang belanja 3 juta. Begitu dikasih ya kan, istri nggak mau nanya, "Pak, ini udah dikeluarkan belum zakatnya? Ini sudah ada hak anak yatim belum yang dikeluarkan? Ini sudah ada katakanlah sedekah belum yang dikeluarkan?" Masa bodoh. Nah ketika suaminya mau minta, "Mah itu belum dijakatin." Enak saja, HP aja harganya 3 juta, masa mau dipotong lagi? Itu urusan papa dong gitu, bukan urusan aku gitu kan gitu. Nah itu ada keegoisan seperti itu. Nah mau dibawa kemana gitu, nah visinya apa gitu kan? Ya udah pak, Allah duluin deh gitu, potong dulu buat zakat 2,5%. Anak yatim yang di sebelah sana udah dikasih belum pak? Potong lagi berapa persen? Oh kita mau berangkat umroh, berangkat haji berapa tahun lagi ya pak? Mama harus siapin celengannya nih, setiap bulan nabung berapa gitu, ada pos untuk itu. Oh iya pak, kita kan komitmen 2 tahun sekali harus kurban, maka kita harus nabung setiap tahunnya itu harus kumpul paling nggak 1,5 juta, maka sebulannya harus berapa? Itu istri harus smart, cerdas, dia menguatkan visi lagi. Ketika suaminya sudah mengajaknya ke surga, maka dia harus mensupport suaminya agar dia istiqomah untuk membangun ke arah sana. Nah yang terakhir adalah yang kelima adalah beribadah bersama. Ini tadi seperti yang saya sampaikan, Masya Allah, Rasulullah itu mencontohkan bagaimana beliau itu mendukung istrinya untuk betul-betul beribadah bersama. Rasulullah itu, kalau di sepertiga malam beliau ambil air wudhu, kemudian dipercikkan sisa air wudhunya ke muka Aisyah. Masya Allah, Aisyah senang sekali. Dia diajak tahajud berdua dengan Rasulullah. Nah ini ketika, Masya Allah, suami itu dia selalu setiap malamnya dalam kondisi istrinya suci, dia mengajak istrinya untuk tahajud, dia doa bersama, ya Allah ridhoi kami, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah kepada kami anak-anak yang soleh, itu ya Allah jadikan istri saya soleha untuk saya, ya Allah. Istrinya meminta, dia mengaminkan, ya Allah berkahi rumah tangga saya. Berapa coba intensitas rumah tangga saat ini yang setiap malamnya dia membangun sinergi doa, dia mengepah sayapnya berdua. Yang ada seringkali suaminya taat, rajin tahajud, tapi istrinya malas, subuhnya ada kesiangan. Ada istrinya yang kemudian dia taat, soleha banget, tahajudnya rajin gitu, tapi suaminya nggak sholat. Ini ujian ya, nano-nano seperti itu gitu. Maka inilah satu bentuk ujian. Kalau sedang diuji seperti itu, ada seorang suami istri yang taat mungkin ya, gitu ibadahnya rajin, tapi dia nggak rizkinya katakanlah walaupun lapang, tapi penghasilannya kecil, hanya mampu untuk kontrak, kemudian ya punya sepeda motor yang katakanlah hanya mampu kurang bagus misalnya, maka kalaupun toh hanya diuji dengan seperti itu, jangan fokus kepada ujian, tapi fokus pada tujuan. Nikah itu bukan tujuan, memperoleh harta itu bukan tujuan, punya mobil, punya rumah itu bukan tujuan, tapi itu sarana gitu. Maka fokusnya jangan pada rumahnya, fokusnya bukan
pada kemudian dia menikmati mobilnya, tapi fokusnya pada bahwa itu sarana. Buat apa sih kalau kemudian punya rumah bagus, ternyata kita tidak pernah ngajiin di rumah? Maka suami, ya kan, dia ngajak istrinya setiap hari, pokoknya kita harus ngaji berdua gitu. Saya simak, mama baca, saya simak, papa baca, kamu simak gitu kan. Ini rumah akan menjadi cahaya berkah gitu. Maka rumah itu menjadi sarana untuk kemudian dia meningkatkan ketaatan. Ketika meningkat taatnya, maka inilah berkah terjadi. Berkah turun dari rumah tangga itu. Ketika punya anak, maka anak jangan sampai menjadi musuh, menjadi fitnah. Maka jadikan anak itu sarana. Kamu madrasah, saya kepala madrasah. Luangkan waktu untuk didik anak kita. Ya kan, papa cari uang, kamu fokus di rumah, ajarin dia akhlak, ajarin dia tauhid. Ini yang sering terjadi, enggak. Anak dititip pembantu, istrinya nyari uang, suami nyari uang, anaknya nakal, saling menyalahkan. Ini kan tidak berkah. Ya kan, gitu. Anak itu jadikan sarana. Oh iya, kita dikasih amanah anak. Anak pokoknya ini harus mampu menjadi syafaat untuk kita, agar kita nanti dipakein mahkota, kemudian kita masuk surga. Maka di antara anak-anak kita satu minimal itu harus jadi penghafal Quran. Target fokus ke situ. Itu kita minta betul sama Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al wa auladana min ahlimi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an. Ya Allah, suami istri meminta dan dia fokus betul untuk mendidik anaknya. Maka Masya Allah, kalau fokusnya pada tujuan, nggak akan ribut. Tapi kalau fokusnya pada persoalan terus gitu, yang kurang gajinya, yang kurang nyaman rumahnya, kurang bagus kendaraannya, maka dia akan konflik terus. Fokus pada tujuan, visi keluarga kemana. Kalau dia fokus pada surga, maka semua ini kecil gitu ya, gitu. Maka dia besarkan fokus. Ingat, ngapain sih kita ribut-ribut? Ya kan, kita udah tahu kalau itu mengganggu visi surga kita. Setan itu sedang tepuk tangan kalau kita lagi marah-marahan, gitu kan. Setan itu sedang senang ingin memisahkan kita. Maka ya Allah, udah ingat surga ya. Kita targetnya pokoknya siapa di antara kita yang bisa masuk surga dulu. Mama harus jadi istri soleh. Papa juga jadi harus suami yang insya Allah yang baik, yang soleh, ya kan. Sehingga nanti siapapun yang masuk surga lebih dahulu, dia mampu menjadi syafaat. Cari pasangannya yang masih tertinggal di belakang, itu udah besarkan, gitu kan. Nah, itulah keberkahan. Kalau suami istri mampu membangun ketaatan seperti ini, fokus pada beribadah bersama, tujuan bersama, maka insya Allah segala percikan-percikan itu kecil. Itu diuji suaminya kenapa ya? Nggak apa-apa, nggak masalah, ya kan. Gitu. Bukan berarti kena PHK, rezeki kita nggak ada, jalan rezeki dari yang lain kok. Gitu. Udah, mama tugasnya sabar. Papa ikhtiar gitu. Kalau ikhtiar belum berhasil, cari lagi gitu. Ini terkadang kalau fokus pada persoalan, gimana sih suami tugasnya cari uang, pulang nggak bawa uang. Nah kan, teror seperti itu. Walaupun dia nggak bawa uang, tapi dia memperoleh rezeki. Dia harus mensyukuri nikmat itu. Jadi walaupun sempit kondisinya, lagi diuji berbagai macam persoalan, dia tetap bisa, tetap menjadikan sarana sabar. Kalau dia diberikan nikmat, jangan lupa lalai. Kemudian itu jadikan nikmat itu sarana syukur. Inilah keberkahan. Jadi pemirsa sekalian, mungkin di akhir sesi ya gitu, bahwa intinya adalah jika seseorang diberikan nikmat yang luar biasa. Nikah itu kan nikmatnya luar biasa, Bunda. Nisfuddin, setengah agama. Kemudian diberikan istri halal lagi. Ya kan gitu. Kalau dia tadinya biasa nyucinya di laundry, itu istrinya yang nyuciin. Masya Allah gitu kan. Kalau kemudian dia katakan sakit, istrinya yang ngerawatin. Coba kalau nyewa perawat, ya kan? Gitu, perawat yang khusus keluarga. Wah, habis berapa kan? Itu nikmat semuanya yang diberikan. Masya Allah, dia memandang istrinya itu adalah istrinya senyum, dia sedekah dan segala. Ini kan kenikmatan. Jadikan nikmat ini sarana untuk taat kepada Allah. Kalau kenikmatan dalam pernikahan, dalam rumah tangga tidak mampu disyukuri, udah pasti itu nanti menjadi musibah. Maka nikmat pernikahan ini harus terus disyukuri. Nah, cara syukur yang terbaik adalah dengan membangun ketaatan, beribadah bersama. Jangan sampai kufur, ya. Saya ingatkan kepada pengantin saya barangkali, gitu kan, cobalah, ya kan, gitu, bangun lagi ketakwaannya, keimanannya. Jangan sampai sudah bangun rumah tangga, belum mampu bangun sholat subuh, ya, gitu. Jadi ini yang terpenting. Kalau urusan sholat subuhnya udah selesai, itu suami udah tepat istiqomah, kemudian dia khusyuk, maka insya Allah semua persoalan akan selesai. Itu maka diawali dengan beresin dulu persoalan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan dengan Allah beres, masalah ketaatannya, maka insya Allah rumah tangga itu urusannya apapun, sepelik apapun akan beres. Itu ya, gitu. Maka
itu nikah itu bukan tujuan, berumah tangga itu bukan tujuan, tapi dia sarana untuk memperoleh tujuan. Tujuan yang hakiki adalah Allah ridha dengan rumah tangga kita. Allah ridha dengan kewajiban-kewajiban saya sebagai seorang suami yang itu menjadi uswah buat istri, yang saya tidak dajus. Ya, dajus itu apa? Saya itu tidak cemburu ketika istri melakukan maksiat. Berapa banyak coba suami yang istrinya bermaksiat, dia ngerasanin orang, dia ngomongin kejelekan orang di depan dia, tapi dia diam saja. Nah, ini potret suami dajus. Suami dajus itu nanti di akhirat tidak akan bisa mencium bau surga. Nauzubillah. Gitu, Allah, gitu kita sedih gitu kan. Maka tugas seorang suami jadi gini, mah, buat apa sih ngomongin kejelekan orang? Kita aja masih punya banyak aib, dah mah. Itu adalah meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Jangan kemudian, mulut lo, jaga lo, ya kan? Dengan kata-kata yang kasar misalnya gitu. Atau sembarangan mengucapkan cerai tolak, ya Allah, nauzubillah. Jangan sampai itu maka menahan diri. Nah, inilah berumah tangga itu adalah sebagai sarana. Yang penting semuanya sabar, semuanya bersyukur. Jadikan apapun persoalan rumah tangga, konflik apapun, masalah apapun, itu adalah sarana untuk taat kepada Allah. Kalau dia diuji dengan kesusahan, kesempitan, dia bersabar, kemudian sabar menjadikan ketaatan. Kalau dia diberikan kesenangan, hati-hati. Karena orang yang senang ini jangan-jangan dia dibikin lalai sama Allah, sehingga dia lupa mengingat Allah. Dia terus bergelimang dengan hartanya, dia lupa beribadah, dia lupa sedekah, dia lupa zakatnya. Maka lama-lama nanti istijrat itu ya Allah, naudzubillah. Maka dia bersyukur. Nah, ciri bersyukur ketika dia diberikan kebahagiaan, rumah yang sudah bagus, nggak ngontrak lagi, mobil baru beli murah, anak-anaknya soleh, kemudian ternyata rumah tangganya itu rezekinya nggak pernah kekurangan. Itu semua jadikan sarana untuk ketaatan. Jadi apapun yang terjadi, jadikan semua yang itu karunia dari Allah itu sarana ketaatan. Jadi rumah tangga bukan merupakan tujuan, akan tetapi dia adalah sarana untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi peran suami itu cukup besar ya, Pak Kiai ya. Luar biasa ya. Ya seperti yang tadi Kiai jelaskan, ku anfusakum wa ahlikum nara ya. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Cukup besar peranan suami ya. Gitu. Makanya dia jadi harus yang menjadikan rumah tangga itu berkah, peran suami. Peran suami yang luar sangat biasa. mendasar. Sangat. Kemudian ditunjang dengan peran istri. Iya, karena sang suami ini yang bisa menjadikan suami itu istri soleha. Nah, itu dia gitu. Bisa Terkadang menjadikan suami itu contoh teladan bagi anak-anaknya, madrasatul ula. Jadi baik buruknya betul. istri itu tergantung dari pendidikan suami. Tauladan daripada suami. Gitu. Bagaimana suaminya mampu menjadi uswah. Karena ada pepatah ya gitu, surga nunut neraka katut gitu ya kan gitu. Istilahnya kalau suaminya insya Allah mengarahkan ke surga, maka itu istrinya akan kebagian berkahnya lah ya gitu. Kalau kemudian suaminya sudah mengarahkan ke neraka, maka dia juga gimana gitu kan, diuji dengan suami yang mengarahkan ke sana, maka banyak kemudian yang larut. Nah, ini harus paham betul, maka ada sensitivitas terhadap neraka ya gitu. Kita sering lihat istri itu kalau ditegur sama suaminya, mah udah sholat duha belum? Males. Ya kan? Padahal ketika suaminya memerintahkan kepada istrinya, mah sholat duha ya gitu, itu kan sedekah persendirian. Ogah, itu nujus udah bunda ya, itu udah nujus, membangkang perintah suami, meskipun dia katakanlah memerintahkan itu untuk ibadah. Hati-hati gitu, karena tugas suami itu adalah dia membahagiakan bukan sekedar dunia saja, tapi dia ingin membahagiakan akhiratnya gitu kan. Maka caranya dia seperti itu gitu. Maka suami yang bagus juga jangan cuma nyuruh lo tahajud, lo puasa, jangan begitu. Ayo mah, besok papa pengen sahur gitu ya. Kalau sahur sendiri rasanya nggak enak, temenin mama dong, kita puasa berdua. Nah, itu kan beribadah bersama ya. Gitu. Kita waktunya hari Sabtu Minggu gitu kan, kita duha yuk gitu kan, bareng-bareng yuk gitu, kita ke musola di rumah atau di mana kita duha bersama ya gitu. Maka dia sifatnya mengajak, bukan sekedar menyuruh. Entahlah, dan maka istri akan sungkan kikuk, ya Allah, suami saya ngajak begini nggak enak, yang dia udah janjian sama ibunya, temennya dan segala macam untuk arisan, mau jalan-jalan, dia jadi nggak enak mah gitu kan. Buat apa sih, udah sama papa aja, papa kangen gitu kan, ingin berdua-duaan sama kamu, biar Allah lihat kita sedang beribadah kepada Allah. Nah,
istri mana yang katakan dia nggak rindu seperti itu ya gitu. Dia suasana batinnya tenang kepada orang yang dia cintai, dia dekat sama Allah, dia dekat sama orang yang dicintainya yaitu suaminya. Nah itulah satu bentuk keberkahan yang diharapkan, Umi. Subhanallah, luar biasa. Semoga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Cukup bagus, luar biasa paparannya Pak Kiai. Dan memang yang seperti inilah yang dibutuhkan kita pada saat sekarang ini, apalagi dalam saat sekarang ini COVID ya. Ya kalau tidak benar-benar kuat ya. Rumah tangga bisa hancur. Ya Allah. Iya, rumah tangga bisa hancur. Makanya alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada hari ini kita mendapatkan paparan yang cukup luar biasa yang kita bisa jadikan bisa kita ambil hikmahnya gitu ya. Dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan bisa kita jadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berkah. Amin, amin. Dengan rumah tangga yang berkah akan muncullah keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ya, gitu. Sakinah, mawaddah, rahmah itu adalah keberkahannya. Iya, keberkahannya. Ya kan, keberkahannya rumah tangga itu timbul rasa senang. Baiti jannati, ya Allah, saya kalau di rumah itu berasa tinggal di surga. Saya itu pengen dekat dengan papa, saya pengen dekat dengan mama, gitu kan, tenang. Kalau ngumpul sama anak-anak itu tenang sekali gitu kan. Kenapa? Karena dia nyaman, dia dekat dengan Allah. Itu ketenangan gitu. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi tenang itu juga dia hati pada orang-orang yang punya mukmin ya, gitu. Jadi mungkin kesimpulannya pemirsa 5B tadi yang saya sampaikan, satu adalah jemput berkah itu satu dengan bangun kesadaran diri ya. Yang kedua ya dengan belajar menahan diri, mulutnya, hatinya, pikiran yang negatif ditahan untuk baik sangka, selalu husnuzon kepada pasangan, husnuzon kepada Allah, ketetapan Allah, apapun yang ditetapkan oleh Allah itu adalah baik ya. Kalau dia ditimpa dengan kebahagiaan dia bersyukur, kalau dia ditimpa dengan kesedihan maka dia bersabar, maka dia menahan diri untuk tidak meluapkan emosinya, dia mampu untuk menahan diri untuk senantiasa sabar dalam taat. Ya, kemudian yang ketiga baguskan komunikasi, gitu kan, wanita itu pengen disanjung, pengen dipuja, itu maka pahami bahasa cinta. Yang keempat benahi visi keluarga, dan yang terakhir yang kelima B-nya adalah beribadah bersama. Demikian mungkin mudah-mudahan bermanfaat untuk melahirkan keberkahan-keberkahan kepada keluarga-keluarga khususnya yang ada di wilayah DKI Jakarta, khususnya di wilayah warga Kabupaten Tanjung Priok nih ya, gitu. Dan umumnya seluruh keluarga yang berkah di seluruh negeri tercinta Indonesia ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Itu mohon maaf kalau ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kekhilafannya datang dari diri saya al-fakir makhlul khata' wa nisyan wa ma'fu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah di ini. Terima kasih Pak Kiai, paparannya hari ini luar biasa. Semoga kita sekali lagi saya mengajak kepada mitra JIC dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berkah sehingga muncullah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.